Iya. Jadi kita berdoa, Tuhan, kalau dia jodohku dekat, dekatkanlah. Tuhan, kalau dia bukan jodohku, itu iman. Tuhan, kalau dia jodohku, dekatkanlah. Kalau dia bukan jodohku, itu doa yang bagus itu. Doa yang penuh dengan iman. Jangan buat Tuhan, kalau dia jodohku, dekatkanlah. Tuhan, kalau dia bukan jodohku, kirim dia ke rumah sakit jiwa. Itu kecepatan doanya. Tuhan. Ya, oh ini gambar ini ya, kemarin waktu kita Jumat Agung ya. Ya, ini yang ada yang tangan-tangannya di atas. Ya, nggak tahu maksudnya apa itu. Bebas kali ya, mental ya. Yang di situ lebih jelas dan lebih bersih kali ya. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Coba dari sini bisa, coba next dari sana. Iya, tetap selalu saya akan sampaikan supaya kita masih paham ya apa itu Paskah ya. Apa itu Paskah? Kenapa kita memperingatinya? Ya, coba next lagi. Ya, coba next lagi. Iya, sudah cukup ya. Nanti dia turun sendiri. Ya, Paskah dalam bahasa Yunani itu bisa Paskah ya. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Tadi sudah ditulis Passover. Kemudian dalam bahasa Ibrani-nya Pesach, dalam atau Pasah gitu ya. Dalam bahasa Yunani-nya Paskah gitu ya. Itu kok turun satu ya di bawah. Jadi coba lagi next lagi. Iya. Nah, jadi dalam bahasa Yunani itu Paskah ya. Jadi artinya adalah, coba next lagi. Artinya adalah telah dilalui atau telah dilampaui, telah dilewati ya, atau melewati, sudah lewat, sudah lalu, sudah terlampaui ya. Kalau gunung sudah terdaki ya. Kalau lautan, samudra lautan sudah terseberangi. Iya. Kalau hujan sudah terjun. terlewati. Orang kalau lagi pacaran, sekalipun hujan badai, aku tetap akan ke rumahmu. Lewati hujan. Gerimis nggak jadi, hujan katanya datang. Begitu gerimis, demam nanti yang atau beb ya nggak tahu tuh beb apa. Ya, terus kalau hujan sudah terlewati, kalau samudra sudah terseberangi, kalau gunung sudah terdaki, ya. Kalau jembatan sudah terseberangi, ya. Kalau masalah sudah terselesaikan, ya. Kalau tantangan sudah dihadapi, ya. Jadi yang dimaksud dengan Paskah, segala sesuatu, persoalan, masalah atau apapun, kejadian, peristiwa sudah terlewati, ya. Targetnya sudah terlampaui. Yang kerja, yang ada targetnya, kamu hari ini atau bulan ini atau tahun ini kamu harus capai target ya. Ini terlampaui. Ya, orang bank itu ada biasanya ya. Ya ada target juga, misalnya kayak Okta, dia bagian kredit. Ya, kamu harus mencapai target sekian. Kalau Melvi, kamu harus, karena Melvi ini suster, kamu harus cari orang yang sakit-sakit ya, bawa ke sini. Si Melvi kayak mana orang sakit supaya dia banyak yang datang? Dia cari orang yang sehat, disakitin sama dia. Tidak seperti ya, kan seperti itu. Ya, jadi sesuatu yang telah terlewati. Coba next lagi dari sana aja, ini mungkin next. Nyampe ya. Iya. Perayaan Paskah bagi orang Yahudi, Paskah adalah apa? Memperingati keluarnya bangsa Israel dari apa? Perbudakan di Mesir. Lolosnya umat Israel dari apa? Dari maut. Nanti bisa baca di Keluaran 12
ayat 1 sampai dengan 51. Karena kalau kita baca di sini waktunya sudah habis. Selesai baca itu kita amin langsung. Ya, jadi kalau umat Kristen, umat Kristiani merayakan Paskah itu adalah hari Paskah dirayakan apa? Oleh umat Kristen dari segala belahan dunia sebagai peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, bangkit dari kematian. Iya, benar, nggak salah. Maut juga nggak salah. Ya, nanti baca di Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26a, kemudian 1 Korintus 15 sampai 57. Ya, Tuhan telah bangkit, telah mengalahkan maut. Hai maut, di mana sengatmu? Ya, mau bicara tentang dosa juga. Kebangkitan Tuhan mengalahkan dosa. Amin. Amin. Iya. Next lagi. Next. Berikutnya. Iya. Ini peristiwanya. Ya, coba ulang lagi. Peristiwa pertama adalah kaum wanita, ya, Maria dan Maria lain dan ibu-ibu. Ya, ingin apa dikatakan? Kita mencatat ingin pergi ke kubur Yesus. Mau cembring. Iya. Mau cembring atau mau apa? Sayang. Hah? Yang suka cembring nggak hadir hari ini. Ya, mau memberi rempah-rempah wangi-wangian ke kubur Yesus. Ya, setelah mereka tiba mereka di depan kubur Yesus, ternyata batu penutup lubang kubur telah terbuka dan ada cahaya bersinar, ada kemuliaan Tuhan, ada malaikat Tuhan. Ya, next lagi. Ini peristiwa. Kemudian apa? Maria Magdalena bertemu dengan Tuhan Yesus, terus murid-murid termasuk Petrus, dan juga ada 2 orang yang sedang berjalan ke mana? Ini cerita ada yang tahu? Gambar ini sedang perjalanan ke Emmaus. Waktu mereka berjalan berdua lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Yesus nyamperin, ngobrol sama mereka berdua. Mereka tahu nggak itu Tuhan Yesus? Mereka tahu nggak? Waktu Yesus jalan bersama dengan mereka tahu tuh bahwa itu Tuhan Yesus? Tidak. Kenapa? Sering nggak kita kayak gitu? Kita berpikir kita sudah mengenal Yesus, kita beribadah kepada Yesus, kita melayani Yesus, tapi sebenarnya kita nggak kenal Yesus secara pribadi. Ya, itu yang terjadi dalam cerita. Jalan bersama tapi enggak kenal. Pacaran sudah lama tapi enggak jadian. Enggak nikah. Udah jadian. Iya. Jadi jalan bersama-sama tapi saling nggak mengenal. Ya, harapan saya dan kita semua, kita mengenal Yesus secara pribadi. Ya. Next lagi. Itu ceritanya. Dan hari ini adalah pembahasan kita. Saya tidak akan mengeksposisi apa itu bangkit dan sebagainya, karena kita sudah sering sekali merayakan Paskah itu. Saya ingin menyampaikan pesan Paskah tahun ini. Ya. Pesan Tuhan Yesus dalam perayaan Paskah kita hari ini adalah kebangkitan Tuhan. Next, kebangkitan Tuhan memberikan. Apa yang Tuhan berikan? Ada banyak yang Tuhan berikan. Kebangkitan Yesus memberikan, saya beri sini hanya 3 poin. Ya, 3 poin. Yang pertama adalah kebangkitan Tuhan memberikan kemenangan atas dosa. Ya, kalau nggak disuruh next, jangan next ya. Sabar dulu. Jadi multimedia harus ikuti instruksi, ya udah bisa. Ya. Jadi pesan Paskah kita pada 2002 adalah kebangkitan Tuhan Yesus memberi. Yang pertama adalah kemenangan. Tadi sudah disampaikan kemenangan atas dosa. Tadi kita sudah baca di awal kita tadi ibadah. Ya, tadi sudah diberikan ayat-ayatnya, kita baca kembali. Roma pasal 6. Jumat Agung kita baca Roma pasal 5. Kebangkitan kita baca Roma pasal 6. Iya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Hanya 2 ayat. Roma pasal 6 ayat 11 dan 18. Kebangkitan Tuhan memberikan kepada kita kemenangan atas dosa. Amin. Percaya kita sudah menang atas dosa melalui kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal 5 ayat 57, bahwa maut telah dikalahkan, dosa telah ditaklukkan. Ya.
di bawah kaki Tuhan. Proto Evangelion itu berkata bahwa ular itu akan apa? Memagut tumit. Tetapi anak manusia itu akan menginjak kepala ular, yaitu apa? Waktu kematian Tuhan Yesus, tumit itu dipagut oleh atau dipatok, bahasa Medan dipatok oleh ular. Tapi melalui kebangkitannya, kepala iblis itu, kepala setan itu sudah diinjak dan dihancurkan. Musuh telah ditaklukkan, dosa telah dikalahkan. Di kebangkitan Tuhan, poin yang pertama memberikan kepada Anda dan saya kemenangan atas dosa. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 itu jelas 19 yang berkata atau 18 juga berkata bahwa ya, kita telah menang atas dosa dan kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Ya. Mari kita baca dulu Roma pasal 6 ayat 11 sampai dengan 18. Enggak sampai maaf, ayat 11 dan 18. Kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Roma pasal 6 ayat 11 dan 18. Kita akan ada banyak bangkit berdiri karena saya mengambil poin-poin, tidak mengeksposisi ayat per ayat, tapi saya mengambil poin-poin pada hari ini. Ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Silakan duduk. Anda dan saya bukan lagi budak dosa. Ya, kemarin di hari Jumat kita sudah belajar bersama-sama. Kita telah bebas dari perbudakan dosa. Ya, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dosa tidak lagi membelenggu mengikat kita. Tapi kita sudah bebas. Kita sudah menang atas tipu daya iblis yang menjerat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan dosa. Hari ini Anda dan saya sudah menang atas dosa. Amin. Amin. Percaya? Amin. Atau ada yang masih menyimpan dosa favorit? Ya, kemarin saya bilang kita masing-masing punya dosa favorit. Benar nggak? Jujur aja. Sering udah bertobat, sering ingin tidak lagi berbuat dosa itu, tapi sering kali pun kembali jatuh di dalam dosa yang sama. Kemarin saya bilang sama Putra jangan jatuh lagi dalam dosa yang sama, karena masih ada dosa yang lain yang harus kamu coba. Enggak, seperti itu. Ya, dosa yang manapun jangan coba. Dosa itu awalnya enak, tapi akhirnya apa? Mematikan, menghancurkan, membunuh, membinasakan. Ya. Jadi jangan mau tertipu oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh tipu daya iblis yang membawa kita untuk kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, untuk kita juga masih berpikir kita masih berdosa. Hari ini Tuhan ingatkan Anda dan saya sudah menang dari dosa. Amin. Kalau sudah menang dari dosa, jangan berbuat dosa lagi. Itu yang pertama. Poin yang kedua, kebangkitan Tuhan memberikan kita apa? Next. Kebangkitan Tuhan memberikan. Disuruh next apa? Disuruh next dia nggak mau. Ya, poin yang kedua adalah kebangkitan Tuhan memberikan apa? Pengharapan yang baru. Ya, next. Efesus pasal 2 ayat yang ke-4 sampai ke-6. Ya, Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 6 kita baca sama-sama dan kembali saya mengundang saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Apa-apa ya, untuk firman Tuhan kita naik turun, duduk berdiri untuk kita menghormati itu Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Ya, sudah menemukan semua? Coba di next lagi, Boy. Di next lagi. Iya, lagi. Oke. Ya, cukup ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita,
oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Silakan duduk. Ya. Dia telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan. Ya. Jadi di sini dikatakan dengan jelas di ayat yang keempat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, ya, dan telah bersama-sama kita, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu telah diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjuk pada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, jadi di sini ada pengharapan yang baru. Ya, melalui kebangkitan Tuhan, Dia memberikan kita pengharapan yang baru. Ya, pengharapan yang pasti, yaitu PHP. Tahu PHP? Pemberi harapan pasti. Tapi anak muda banyak pemberi harapan palsu. Kalian yang jawab, bukan saya. Iya. Coba lihat kiri kanan sebelahnya dulu. Reaksi dia sebelahmu. Kamu palsu enggak? Harapannya kamu beri palsu enggak? Coba Nina, kamu tanya sama Resi. Kamu kasih harapannya pasti atau palsu? Sama-sama P. Iya. Sama iya jangan bedanya. Coba tanya. Pasti atau palsu? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Lihat reaksi pasti kamu palsu. Ya pasti juga. Ya, kita buktikan kepastian dan kepalsuan mereka nanti ya. Ya, Tuhan kita adalah pemberi harapan pasti. Harapan yang satu kali ada teman saya. Dia ikut investasi, ya. Investasi setidaknya trading gitu ya. Dia investasi, dia berpikir dia akan dapat untung. Sementara dia investasi di satu perusahaan itu, dia pinjam dari bank. Ya, banknya dia bayar bank itu bunga kecil, tapi waktu dia invest ke salah satu tempat itu bunganya tinggi. Seperti permainan money game juga ya, kayak gambler juga. Ambil pinjam ke bank dengan bunga yang rendah, tapi dia taruh uangnya itu yang dari bank dia pinjam ke sebuah trading untuk dapat bunga yang tinggi. Ya. Dapat bunga yang tinggi. Agus, berapa orang guru sekolah minggu di bawah? 2 aja. Kamu sama Pak Ganda. Iya, cukup 2, jangan rame-rame ya. Rame-rame bukan guru sekolah minggu lagi. Iya, jadi dia ambil itu taruh di trading. Dia berpikir bunganya tinggi. Tiba-tiba trading itu kasih dia bunga hanya 2 bulan. Bulan ketiga sudah hilang trading itu. Mau dihubungi pun handphonenya nggak ada lagi. Kantornya sudah habis masa sewanya. Semua pegawainya udah hilang mendadak semua. Apa yang terjadi dengan bapak ini? Dia pasti merasa sangat putus asa, sedih, menyalahkan diri sendiri, ya, menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan istrinya juga, karena istrinya juga dukung waktu itu, karena ada bunga yang tinggi, tapi cuma 2 bulan. Bulan ketiga semua, jangan bunga, uang primernya pun hilang semua. Bapak ini sedih, istrinya juga sedih, tapi puji Tuhan, ada anaknya, walaupun masih sekolah, masih belum dewasa, tapi anaknya bilang sama papanya, "Papa, Yesus telah bangkit. Papa dan Mama juga harus bangkit." Bapak ini kaget, anaknya yang masih kecil, yang belum tahu bisnis tapi berkata kepada orang tuanya harus bangkit. Mendengar perkataan anaknya, suami istri ini tersentuh dan digerakkan, dimotivasi untuk mereka bangkit kembali. Dan apa yang terjadi? Di dalam keterpurukan mereka, kejatuhan mereka, kegagalan mereka tidak berhenti, mereka tidak duduk diam, menyesali nasib mereka, menangis, berputus asa. Tapi ketika diingatkan anaknya, mereka bangkit kembali, mereka berjuang kembali. Dan hari ini mereka sudah punya sebuah perusahaan yang cukup bisa mendukung kehidupan mereka, pelayanan dan juga sekolah anak-anak mereka. Ya. Jadi jangan pernah berhenti ketika Anda gagal. Tetap berjalan, tetap melangkah, tetap maju. Sekalipun harus apa?
sekalipun nggak bisa berlari atau berjalan, tetap harus maju dengan, walaupun harus apa? Kalau bayi apa? Kalau bayi apa? Merangkak. Kalau suster? Ngesot. Suster apa? Ngesot. Kamu yang bilang ya. Itu ada suster di belakang. Ada dua suster, satu Mei nggak hadir hari ini. Ya. Kalau bayi merangkak, suster ngesot. Coba Adi, Melvi kamu praktekkan kayak mana sih ngesot itu? Enggak, hanya candanya Melvi ya, supaya kamu jangan tegang. Iya. Jadi walaupun harus ngesot, walaupun harus merangkak, tetap kita jangan sampai berhenti. Amin. Amin. Iya. Hari ini apapun persoalan hidupmu, baik pekerjaanmu, baik bisnismu, baik rumah tanggamu, studimu, hubunganmu dengan orang-orang yang engkau kasihi, ada masalah, jangan berhenti. Ya, tetap masih ada harapan yang baru. Ya, selalu ada harapan yang baru. Ingat, apa yang kita alami hari ini bukan akhir dari segala-galanya untuk masa depan kita. Tapi ketika kita ngambil keputusan, saya mau bangkit karena Yesus sudah bangkit bagi saya. Saya mau melangkah, bahkan saya mau maju dan semakin maju lagi bersama dengan Tuhan. Kita pasti mampu. Amin. Amin. Iya. Yesus bangkit, kita juga harus bangkit. Ya, di sini katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Kemudian next lagi, coba bantu dari sana. Next. Ia telah memberikan kita kelahiran baru kepada suatu pengharapan yang hidup oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita dilahirkan kembali kepada suatu pengharapan yang hidup oleh kebangkitan Yesus Kristus. Next lagi. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar harapan kita, dan tanpa adanya kebangkitan Kristus tidak ada pengharapan bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 17 khususnya, kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sialah iman kita. Yesus pasti dan telah bangkit. Oleh karena itu iman kita tidak sia-sia. Firman berkata gini. Saya senang sekali ayat ini, Markus 11 ayat 24. Berkata apa? Apa saja yang kamu minta, percayalah kamu telah sudah terima belum? Belum. Tapi Tuhan suruh kita percaya kita sudah terima. Walaupun faktanya jawaban doa itu belum ada, tapi kita percaya Tuhan pasti jawab. Itu namanya iman. Ya. Iman kita nggak sia-sia karena Yesus telah bangkit. Jangan pernah takut. Walaupun jawaban doa hari ini belum Anda dapat, tapi percayalah Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab sesuai dengan waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Udah berdoa ini kayak Michelle kan? Atau Tabita doa, Tuhan pertemukan aku Tuhan dengan seseorang pria yang mencintaiku tanpa memandang wajahku, pandang jempol kaki doang kali. Berikanlah seorang yang mengasihiku sungguh-sungguh yang tidak PHP. Betul banget. Belum ini belum bisa Tabita dulu deh. Yakin ya, yakin dan percaya. Next. Ya, dalam perjalanan hidup naik lagi, dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang bisa kita next. Ya, dalam perjalanan hidup kita ada banyak kita hadapi masalah, tantangan, kesulitan, dan itu bisa membuat kita gagal atau kita jatuh. Ya, ada kemungkinan. Ya. Efesus pasal 5 ayat 16 dikatakan apa? Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Di sekitar kita ada banyak hal-hal yang jahat yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Di sekitar kita, dalam kehidupan kita, ada banyak kekuatan-kekuatan dan kuasa kegelapan yang bisa menjerat kita, menjerumuskan kita ke lembah dosa kembali. Ya.
ada banyak tipu daya, ada banyak godaan dunia dan tipu daya iblis yang bisa membawa kita untuk kita mundur dari Tuhan, untuk kita mulai suam-suam kuku dengan Tuhan, untuk mulai kita tawar hati dengan Tuhan, karena persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan, karena ujian-ujian iman yang Tuhan izinkan, baik dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan kita, bisnis kita, hubungan kita dengan orang yang kita kasihi. Itu bisa dipakai oleh iblis, membawa kita menjauh dari Tuhan, membawa kita untuk kita buat jarak dengan Tuhan. Kita mungkin tidak lagi sungguh-sungguh percaya, kita mulai putus harapan, kita lupa dengan iman kita yang mengebu-gebu dan yang begitu menggelora. Kita mulai berpikir memakai caranya kita. Kita mulai lebih mengandalkan manusia. Saya kemarin baru dari tempat pelayanan saya yang pertama waktu saya diutus ke Kalimantan Barat. Saya kaget banget, orang-orang yang saya kasihi, orang-orang yang dulu begitu menyala-nyala untuk melayani Tuhan, bahkan rela korban nyawa pada waktu itu ketika kami membangun gereja di daerah itu. Ternyata saya tanya, masih ibadah? Dia bilang, Pak, saya sudah 11 tahun nggak ibadah. Ada lagi, Pak, sejak Bapak pergi saya udah 20 tahun nggak pernah ibadah. Ada yang 20 tahun nggak pernah ibadah, ada yang 11 tahun, ada yang sampai 12 tahun, banyak sekali yang nggak pernah ibadah. Hanya karena persoalan hubungan dengan hamba Tuhan yang lain. Ya, hari-hari ini adalah jahat. Ada banyak di luar sana yang buat kita bisa kecewa dengan sesama kita. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita putus harapan karena usaha pekerjaan kita kok nggak maju-maju. Kok seperti ini Tuhan? Aku sudah beriman, kok Tuhan belum berkati pekerjaanku, usahaku, bisnisku? Tuhan berkata, jangan pernah tawar hati. Amin. Tak percaya karena Yesus telah bangkit ya dari kematian, artinya segala kekalahan kita, kegagalan kita, kelemahan kita, Tuhan telah tanggung dan Tuhan sudah selesaikan. Ingat, waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, tadi kita sudah nonton filmnya, walaupun suara yang nggak keluar karena ada suara lagu, apa yang Tuhan katakan ketika dia akan, sebelum dia mati? Apa? Keledai. Ayo Grace, apa Grace? Senyum-senyum di sebelah belakang. Apa Grace? Hah? Say. Tuhan ngomong say. Kok ketawa Grace? Ada yang manggil kamu say selama ini? Pernah? Makanya kamu ketawa. Ya, Tete Lestari artinya sudah selesai. Kelemahan kita, kegagalan kita, Tuhan berkata sudah selesai. Sakit penyakit kita, Tuhan kata sudah selesai. Kegagalan kita, Tuhan bilang sudah selesai. Tuhan sudah tanggung semua. Tuhan sudah bangkit dan kita juga akan dibangkitkan. Amin. Yang namanya virus corona, Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Amin. Amin. Perayaan Paskah ini kita mau beriman dan kita percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus tetelestai itu sudah selesai terjadi dalam kehidupan kita di muka bumi ini, khususnya kita di kota Medan. Corona sudah selesai. Amin. Percaya bahwa corona sudah diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Ya, harus yakin. Itu namanya iman. Ya. Saya beberapa minggu perjalanan dalam pelayanan, saya melihat ya, ada banyak orang-orang yang di daerah-daerah mereka lebih beriman, lebih kuat imannya, bahwa Tuhan pasti bisa ya, menghentikan pandemi COVID-19 ini. Jadi kita juga harus punya iman bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya. Amin. Tuhan sudah pakai pemerintah untuk menolong warganya, rakyatnya dengan cara divaksin. Bahkan sudah sampai booster. Ya. Jadi saya rasa sudahlah kita jangan terus kita terindoktrinasi oleh rasa takut, khawatir nengok orang lain. Jangan-jangan dia sudah terpapar.
Nengok Harry batuk dikit, jangan-jangan Harry lagi nih, Harry lagi yang kena virus. Iya. Saya salut sama Nisa ini. Dia nggak takut dari awal. Punya antibody mungkin dia kuat ya. Ketika Harry, Agus, Julia kita nggak kasih turun, dia naik. Iya, luar biasa. Dan masih hidup. Karena imannya Tuhan melindungi dia juga. Ya, pada waktu itu masa-masa sulit. Kalau sekarang kita percaya PT les sudah selesai. Siapa yang menyelesaikannya? Tuhan Yesus. Melalui kebangkitannya Tuhan sudah mengalahkan bukan hanya dosa, virus corona juga telah dikalahkan. Ya. Next. Ya, ketika kita jatuh, kita juga harus bangkit. Amsal 24. Ya. Coba next lagi berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya. Orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang yang setelah percaya bahwa Yesus telah bangkit, ketika kita mengalami kegagalan, kita jangan terpuruk, tapi kita harus langsung bangkit. Amin. Iya. Next. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan. Yang pertama tadi apa? Memberikan kemenangan atas dosa. Yang kedua, kebangkitan Tuhan memberikan apa? Pengharapan yang baru. Yang ketiga apa? Jaminan hidup yang kekal. Terakhir kita baca ini 1 Tesalonika pasal 4. Kembali kita baca berdiri. Mari. 1 Tes pasal 4 ayat yang ke-14. Sudah menemukan semua? 1, 2, 3. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Selamat duduk. Artinya apa? Ada jaminan hidup yang kekal. Ya, sekalipun tubuh jasmani kita mati, tapi manusia rohani kita akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan umat Tuhan, dan kita berkumpul kembali bersama Tuhan Yesus. Percaya nanti kita akan ketemu lagi di surga? Amin. Saya udah sering ngomong ini sama teman-teman. Percaya? Nanti, nggak hari ini, nanti dulu, jangan hari ini. Percaya kita ketemu di surga? Amin. Bisa percaya nanti ketemu sama Om di surga? Percaya kamu bisa ketemu Om? Percaya. Ya. Kita harus ketemu di surga. Janji sama-sama. Kita harus ketemu di surga. Sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus bertemu di surga. Amin. Karena nggak ada lu, nggak rame. Istilahnya. Iya, kalau nggak ada Anda di surga nggak rame. Sunyi surga itu. Kalau ada Okta, ada Nise, ada Harry lagi. Apalagi ada Wonder di surga. Rame banget. Bingung kita ngurus Wonder di surga. Kita mau ngapain Wonder? Nyobain bantuan kita Wonder ya. Muji-muji Tuhan ya. Dia bagian pecahin barang. Kemarin di Sebaru di pedalaman saya ngomong nanti di surga, saya bilang sama Gembala, Pak Gembala nanti di surga, kalau Bapak masuk surga juga Bapak cari saya. Kalau Bapak cari-cari Bapak nggak ketemu, jangan kaget Pak, jangan Bapak pikir saya nggak masuk surga. Bapak cari di ruang VIP Pak. Selesai ibadah, gembalanya datangi saya, Pak itu ayatnya di mana Pak? Enggak kitab dia itu Pak. Enggak ada ayatnya surga yang VIP katanya. Nanti kita buat di surga. Ya, ada jaminan hidup yang kekal. Oleh karena itu, mari tetap bersemangat ya, karena dosa telah kita kalahkan karena kebangkitan Tuhan. Karena apa? Di dalam kebangkitan Tuhan ada pengharapan yang baru dan ada jaminan hidup yang kekal. Mari kita bangkit berdiri.